Selamat datang kembali teman-teman netizen di video terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder. Dan di episode kali ini kita akan membahas sebuah pertandingan yang spesial atau istimewa nih Bung Jas. Kenapa Bung? Ya, karena malam hari ini waktu Indonesia Barat, persis beberapa saat sebelum tengah malam waktu Indonesia Barat, akan ada pertandingan dahsyat, besar, big match London Derby, tapi bertajuk dalam pertandingan final, yaitu final Piala FA musim kompetisi 2019-2020 antara Chelsea FC melawan Arsenal FC. Wow, Arsenal kan tim favorit Bung Binder. Betul sekali, tim favorit saya, tapi saya tetap memberikan analisa atau pembahasan tentang Arsenal yang merupakan salah satu tim favorit saya secara fair. Meskipun saya tentu mengharapkan bahwa tim favorit saya bisa meraih prestasi setinggi-tingginya dan juga kalau bisa juara deh di semua kompetisi. Tapi itu kan juga tidak mungkin. Kita juga harus melihat segala sesuatu bentuk perjuangan dari klub kita secara fair. Kalau memang ada kekurangan, kita jelaskan kekurangannya. Kalau memang lagi bagus, ya kita mensyukuri bahwa performa mereka lagi bagus-bagusnya. Tapi saya tidak mengharapkan nih Arsenal masuk lagi ke final Piala FA, karena yang saya mengharapkan atau juga tentunya pendukung dari klub Arsenal lainnya mengharapkan adalah Arsenal bisa masuk ke zona top 4 dan main di UCL musim depan. Wow, kalau UCL kan untuk MU, Arsenal harus main lebih bagus kalau mau ke UCL. Iya, itu dia teman-teman. Salah satu masalah dari Arsenal musim ini dimulai sudah dari awal musim ketika permainannya belum bagus karena mainnya belum benar. Ada pergantian pelatih, kita semua tahu ada Mikel Arteta yang masuk, dan Mikel Arteta pun sempat mendapatkan momentum di mana timnya Arsenal meraih hasil-hasil positif, tapi akhirnya mulai menurun, menaik kembali, tapi tetap saja ada keraguan dari bagaimana Arteta bisa membuat Arsenal kembali menjadi sebuah tim yang disegani juga di Premier League. Tapi memang membutuhkan waktu karena sekarang ini juga bukanlah pemain-pemain pilihannya. Kemungkinan besar ia akan melakukan perombakan pada saat nanti bursa transfer sudah dibuka dan memungkinkan bagi Arsenal untuk membeli pemain-pemain baru untuk mempersolid materi pemain yang ada, dan sudah pasti banyak pemain yang akan hengkang dari klub ini. Berbeda dengan Chelsea, di mana Chelsea bersama Frank Lampard, walaupun mereka di musim panas tahun lalu tidak bisa membeli pemain, tapi skuad yang mereka miliki kualitasnya lebih bagus dari segi pengalaman dan juga dari segi mental. Karena begitu banyak pemain di skuad mereka saat ini sudah pernah merasakan gelar juara, apakah itu di Chelsea sendiri atau di klub lainnya. Nah, berbicara tentang pertandingan nanti malam, menurut kamu peluang Chelsea ini seperti apa? Ya, peluang Chelsea sih banyak karena kan Besar ya, peluang Iya, Chelsea besar besar. ya. Karena kan pelatihnya sudah lama di situ. Oke, siapa sih nama pelatihnya? Lampard. Oke, kamu tahu gak Lampard sebelumnya apa di Chelsea? Loh, saya tahu dong, kan dia pemain. Emangnya saya gak tahu? Enggak Emangnya dong. Bung Binder tak saya? Ya, enggak dong. Paling enggak biar teman-teman juga tahu bahwa Bung Jas nih ikutin juga ya profil sejarah dari pelatih ataupun pemain. Jadi kita tidak hanya berbicara ngasal di sini. Kita perlu juga memberikan data dengan statistik sebagai pendukung dari pembahasan kita. Oke, sekarang kita bicara tentang Arsenal. Menurut kamu peluang Arsenal bagaimana nih? Peluang Arsenal lebih besar. Wow, kenapa? Ya kan Arsenal sering menang di FA Cup. Oke, sering menjadi juara ya. Memang saat ini Arsenal memegangi rekor tersebut teman-teman. 13 kali telah menjadi juara, Chelsea 8 kali. Oke, tapi yang kamu lihat siapa ini di Arsenal yang sebetulnya yang akan menjadi key player? Aubameyang. Oke, Aubameyang aja yang kamu nilai. Iya, siapa lagi saya nilai? Iya, betul. Nah, itu dia. Artinya memang Aubameyang yang menjadi pemain diharapkan oleh Arsenal bisa bermain baik di pertandingan final nanti. Kenapa sih kamu pilih Aubameyang? Ya kan dia sering cetak gol. Nah, dia sering cetak gol. Tapi yang menarik teman-teman bahwa Aubameyang baru satu kali diturunkan di pertandingan-pertandingan Piala FA musim ini bagi Arsenal oleh Mikel Arteta khususnya, dan itu adalah game melawan Manchester City ketika Aubameyang bisa mencetak 2 gol. Oke, kita sekarang langsung berbicara soal teknis. Ini adalah pertemuan lagi dari kedua tim di final Piala FA sebelumnya mereka bertemu pada musim 2016-2017. Pada musim tersebut kita semua tahu
Yang menang adalah Arsenal. Arsenal menjadi juara pada saat itu, dan masih ada beberapa pemain yang bertahan dari skuad ketika itu, baik bagi Arsenal dan juga bagi Chelsea. Tapi yang menarik, kali ini Giroud akan berada di kubu Chelsea dan David Luiz akan berada di kubu Arsenal. David Luiz bermain di final tersebut, bermain cukup baik. Giroud menjadi pemain yang mengirimkan umpan kepada Ramsey yang mencetak gol kemenangan bagi Arsenal saat menang 2-1 tersebut. Nah, berbicara mengenai materi pemain, tadi sekilas sudah saya katakan bahwa Chelsea memiliki materi pemain dengan kualitas permainan yang lebih baik. Lampard juga sepanjang musim melakukan banyak rotasi untuk membuat pemerataan dalam urusan mental dari para pemain Chelsea. Itu yang membuat bahwa setiap pemain yang turun bagi Chelsea akan berjuang 100%, meskipun hasilnya tidak selalu positif. Kemudian Lampard selalu menerapkan strategi menyerang tidak peduli bagaimana caranya, pokoknya harus mencetak gol sebanyak-banyaknya agar bisa meraih poin. Dan itu ternyata bisa dikatakan sukses secara hasil akhir, karena Chelsea bisa menembus ke UCL musim depan walaupun mereka perlu menunggu hingga game terakhir melawan Wolverhampton. Dan Chelsea dalam perjalanannya di Piala FA juga bertemu tim-tim besar lainnya ya. Kita tahu mereka bisa mengalahkan Liverpool, Leicester City, dan juga terakhir Manchester United di semifinal dengan perubahan dalam starting lineup. Ini tidak mudah loh ketika ada perubahan yang signifikan dilakukan oleh pelatih dalam timnya untuk bisa meraih hasil-hasil positif. Tapi Chelsea bisa melakukan itu bersama Frank Lampard. Kemudian kita tahu Chelsea adalah tim yang produktif. Mereka mencetak banyak gol di Premier League. Mereka juga mencetak banyak gol di FA Cup. Terlihat memang Chelsea lebih siap. Arsenal, apa masalah di Arsenal? Saya kira masalah utamanya adalah dalam urusan mencetak gol. Tadi Bung Jas katakan Aubameyang, tapi tidak bisa juga hanya mengharapkan Aubameyang. Ini berbeda, bahwa Arsenal ketika Aubameyang sulit mencetak gol tampak buntu. Mereka mengharapkan sebuah keberuntungan atau keajaiban dari pemain-pemain lain. Karena kalau kita melihat Lacazette pun performanya bagus ketika Aubameyang juga bermainnya bagus. Ada PP yang memang lebih banyak memberikan assist, tapi PP juga tidak selalu bermain on form. Di tengah, peran Granit Xhaka sangat dibutuhkan untuk bisa fight. Apakah itu dengan Kante atau dengan Kovacic? Kemungkinan Kante yang akan bermain saya kira, karena ini adalah final. Ya, kemudian di belakang, ini yang menjadi persoalan besar bagi Arsenal. Bagi Chelsea juga persoalan di belakang, tapi bukan karena blunder, bukan karena kesalahan individu, lebih sering karena miskomunikasi atau koordinasi yang tidak rapi. Tapi dari Arsenal lebih sering kepada kesalahpahaman, ya, karena sepertinya tidak mengerti bagaimana tugas dan tanggung jawab dari satu sama lainnya di lini pertahanan, dan juga kesalahan-kesalahan individu. Itu yang menjadi masalah ketika bersama Unai Emery Arsenal dilatih, dan ketika sekarang bersama Arteta dilatih. Jadi Arsenal memiliki masalah yang lebih kompleks jika mereka tidak bisa bermain dengan disiplin pada pertandingan final. Chelsea tampak berada di atas angin. Chelsea tampak sudah lebih siap dengan mantan pemain yang sekarang menjadi pelatih, yang juga sukses besar bersama Chelsea ketika menjadi pemain. Arteta masuk untuk meningkatkan performa pemain secara individu, tapi secara kualitas permainan, saya perlu jujur bahwa kualitas permainan Arsenal masih jauh di bawah standar ekspektasi dari siapapun yang mengharapkan bahwa Arsenal bisa kembali kepada masa-masa di saat ditangani Arsene Wenger, walaupun tidak bisa lagi meraih hasil gelar juara Premier League, tapi secara permainan masih menarik untuk disaksikan. Bahkan mereka bisa menerapkan passing game yang istilahnya lebih sempurna ya. Dan itu adalah gelar terakhir dari Arsene Wenger, sebuah gelar prestisius yang bisa kita katakan adalah final Piala FA ketika mengalahkan Chelsea dengan skor 2-1. Nah, menurut kamu seperti apa nih peluang dari kedua tim? Kamu unggulkan siapa di final ini? Saya pegang Arsenal. Wow, kenapa kamu bisa pegang Arsenal? Ya kan mereka fight hard loh untuk ke final, Iya, dan betul. mereka mau menang dong di final ini. Iya, betul. Tentu Chelsea juga ingin menang ya, teman-teman, di final ini, Bung Jas. Mereka juga memiliki motivasi yang sama. Tapi kalau kamu lihat dari kualitas, Arsenal masih ada kualitas nih untuk bisa menang lawan Chelsea. Oh iya dong, kan mereka sering menang di FA Cup. Iya, itu dia ya. Jadi ada tradisi juga di sini yang coba dipertahankan oleh Arsenal. Tapi kalau saya melihat secara realistis bahwa di sini peluang bagi Chelsea lebih besar daripada Arsenal. Seperti yang tadi saya katakan, meskipun mereka dirotasi pemain-pemain di starting lineup, tapi mereka lebih banyak meraih hasil positif, dan mereka
terakhir bisa mengalahkan Manchester United dengan skor besar. Mereka juga pernah mengalahkan Liverpool di FA Cup ini. Jadi mereka sudah mendapatkan tantangan yang besar. Arsenal saya masih sangat ragukan, meskipun mereka bisa menang melawan City di semifinal, tapi secara kualitas of play mereka akan mengalami kesulitan untuk bisa menjebol gawang dari Chelsea ya. Jadi jika Bung Jas mengunggulkan Arsenal, maka saya mengunggulkan Chelsea. Tentu saya mengharapkan bahwa pertandingan final nanti akan berlangsung seru dan kemungkinan saya kira akan banyak gol yang tercipta. Bisa skor 2-1, bisa 2-3, bisa juga 3-2, atau bisa juga seri 1-1 dan kemudian dilanjutkan pertandingan, mungkin juga sampai adu penalti. Kita tidak pernah tahu karena ini adalah final pertandingan sepak bola. Sulit untuk digaransi siapa pemenangnya, tapi kita berani memberikan prediksi. Bung Jas prediksi Arsenal akan juara, saya prediksi Chelsea akan juara, dan ini adalah piala yang perlu diraih oleh Frank Lampard agar nantinya untuk musim kedepannya juga ia akan mendapatkan confidence sebagai salah satu pelatih muda yang mengincar sukses yang lebih besar lagi. Mikel Arteta juga bukan pelatih yang buruk, tapi ia masih dalam tahap untuk pembenahan di skuad Arsenal. Jika Chelsea sudah lebih mantap, maka Arsenal masih dalam proses pembentukan timnya. Mereka bisa masuk final juga sudah luar biasa, tapi ini adalah final, mental akan menentukan, dan Chelsea memiliki pemain-pemain yang lebih banyak dengan mental juara. Oke, so any final message from you? Oh iya dong, ayo dong teman-teman subscribe, like, comment, dan share video di channel YouTube Bapak Bung Binder, dan juga di channel baru saya. Oke, apa channel baru kamu namanya? Iya, namanya Jazz Please. Itu channelnya tentang Roblox. Jadi kalau teman-teman main Roblox, bisa subscribe ke situ. Linknya ada di deskripsi ya. Oke, silakan teman-teman yang suka main game tersebut bisa subscribe ke channel Bung Jas yang akan memberikan update tentang game tersebut. Support kita selalu, karena kita akan selalu berbicara yang positif, kita akan selalu berbicara yang logis. Tidak ada pembicaraan yang negatif di channel ini untuk selamanya sampai akhir-akhirnya. No hate, only football. Salam sepak bola.